Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Elvira. Di video ini kita akan belajar tentang cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Karena itu, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan loncengnya supaya kalian yang lebih dulu mendapat pemberitahuan jika ada video yang terbaru. Terima kasih. Adik-adik, kita akan belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran dengan beberapa bentuk dari persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat yang pertama, AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Jadi dalam hal ini B bernilai 0. Tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Ketika kalian kelas 8 pernah belajar tentang bentuk aljabar, khususnya tentang selisih kuadrat, kita ingatkan lagi, selisih kuadrat A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B, A kurang B. 4x kuadrat ini 4x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. 9 ini sama dengan 3 kuadrat. Maka 4x kuadrat kurang 9 akan kita faktorkan, dia menjadi 2x tambah 3, 2x kurang 3. Setelah kita faktorkan, kita akan mencari akar persamaan kuadratnya. Ini ada nolnya ya. 2x tambah 3 sama dengan 0. Maka 2x ini sama dengan negatif 3. Maka akar yang pertama x1 ini sama dengan negatif 3/2. Kemudian akar yang lain 2x kurang 3 sama dengan 0. Maka 2x ini sama dengan 3. Maka x2 nya adalah 3/2 atau positif 3/2. Jadi akar-akarnya X1 sama dengan negatif 3/2. Negatif 3/2 atau X2 sama dengan positif 3/2. Kalau ditanya berapa himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya ini adalah negatif 3/2, positif 3/2. Bentuk persamaan yang kedua, AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Jadi dalam hal ini C juga sama dengan 0. AX kuadrat tambah BX sama dengan 0, kita faktorkan, dia menjadi jadi AX kuadrat tambah BX sama dengan X kali AX
tambah B sama dengan 0. Jadi ini kita faktorkan, jadi X kali AX tambah B sama dengan 0. Contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat. 6x kuadrat kurang 3x sama dengan 0. Jadi 6x kuadrat kurang 3x kita faktorkan, dia menjadi x dikali 6x kurang 3 sama dengan 0. Maka akar-akarnya pertama x sama dengan 0, x sama dengan 0, atau 6x kurang 3 sama dengan 0, 6x sama dengan 3, x sama dengan 3/6 atau 1/2. Jadi akar-akarnya x1, jadi ini x1 sama dengan 0, atau x2, ini x2 sama dengan 1/2. Himpunan penyelesaiannya 0,1/2. Bentuk persamaan yang ketiga, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di mana A sama dengan 1. Pada bentuk seperti ini, kita akan faktorkan, dia menjadi X tambah P, X tambah Q, dengan syarat P dikali Q ini sama dengan C, P ditambah Q sama dengan B. Contoh. Contoh, tentukan akar-akar persamaan x kuadrat tambah 7x tambah 12 sama dengan 0. Jadi pertama kita akan cari dua angka. Jadi P dan Q. Kedua angka itu jika kita kalikan hasilnya 12. Dengan angka yang sama kita jumlahkan, hasilnya 7. Nah, kita lihat di perkalian. Kedua angka jika dikalikan hasilnya 12. Pertama, boleh 1 kali 12 hasilnya 12. Kemudian 2 kali 6 ini hasilnya 12. Kemudian bisa juga 3 kali 4 hasilnya 12. Nah, dari pasangan angka ini kita akan jumlahkan. 1 ditambah 12 ini jumlahnya 13 kalau keduanya positif. 2 ditambah 6 ini 8 kalau duanya juga positif ya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi dari ketiga pasangan angka ini, maka yang paling tepat untuk difaktorkan, jadi hasil faktornya ini adalah angka ini. 3 dan 4.
Jadi X kuadrat tambah 7X tambah 12 ini sama dengan, kalau kita faktorkan, X tambah 3, X tambah 4. Bisa juga tempatnya ditukar, misalnya depan sini X tambah 4, di bagian belakangnya X tambah 3. Nah, setelah kita faktorkan ini, kemudian kita akan mencari akar-akarnya. Jadi akar yang pertama kita cari, dari sini X tambah 3, X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan, ini 3 pindah ke ruas kanan, jadi X sama dengan negatif 3. Jadi akar yang pertama X1 sama dengan negatif 3, atau X tambah 4, X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 4. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan negatif 3, atau X2, jadi ini X2 sama dengan negatif 4. Kalau ditanya himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya negatif 3, negatif 4. Contoh yang kedua untuk persamaan kuadrat bentuk yang ketiga. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X kurang 14 sama dengan 0. Yang perlu diperhatikan di sini nilai C-nya ini negatif. Kalau nilai C-nya negatif, artinya dua angka yang akan kita cari, salah satunya itu negatif. Kemudian yang jadi penunjuk kedua, nilai B-nya ini positif, atau nilai ini tengah-tengah itu positif. Ini artinya dari kedua angka yang tadi, jadi angka itu dua ya, satunya negatif, pasti negatif. Kemudian karena di tengahnya positif, maka angka yang besar itu pasti positif, angka yang positif. Nah, kita akan cari yang ini ya, yang 14. 1 kali 14 ini sama dengan 14. 2 kali 7, 14. Ini ada dua pasangan nilai. Nah, sekarang kalau kita jumlahkannya, karena ini C-nya negatif, berarti angka ini ada satu yang negatif. Karena di tengahnya positif, maka angka yang besarnya itu positif. Nah, di sini kita akan tambahkannya negatif 1 ditambah positif 14, karena di tengahnya positif, maka angka yang besar positif. Kalau di tengahnya negatif, maka angka yang besar itu negatif. Nah, ini karena di tengah positif, 14-nya yang besar ini positif. Hasilnya 13 positif. Kemudian angka 2 ini yang kecil, dia jadi negatif 2 ditambah 7. Hasilnya 5. Maka angka ini yang akan kita gunakan. Jadi X kuadrat tambah 5X kurang 14 kita faktorkan menjadi X kurang 2 X tambah 7. Jadi kita faktorkan jadi X kurang 2 X tambah 7. Tempatnya berubah, misalnya depan sini X tambah 7 baru X kurang 2, bisa juga. Maka akar persamaan kuadratnya X kurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Atau X tambah 7 sama dengan 0, maka X-nya ini sama dengan negatif 7. Jadi ini X1, ini X2. Jadi
akar-akarnya, jadi akar persamaannya, persamaan kuadrat, ini adalah X1 sama dengan 2 atau X2 sama dengan negatif 7. Kalau ditanya himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya 2, negatif 7. Nah, adik-adik, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Dan untuk bentuk persamaan kuadrat yang lain, nanti ada di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya dengan latihan soal yang berbeda.